Selamat siang teman-teman desa. Saya Rofi Arif dari Mitra Ikan Farm. Kami Mitra Ikan Farm bergerak di bidang budidaya perikanan, khususnya pembibitan untuk ikan air tawar. Yang kami budidayakan, ikan yang kami budidayakan antara lain ikan nila, nila hitam, nila merah, ikan mas, koi, bawal, gurame, lele, patin, dan lain-lain. Masih ada banyak lagi. Kenapa kami disebut Mitra Ikan Farm? Karena banyak yang terlibat di sini, Mas. Teman-teman ya. Ada yang di bagian pembibitan, pemijahan. Untuk ikannya juga masing-masing. Ada yang fokus di ikan koi, ada yang fokus di ikan nila, ada yang fokus di ikan hias, dan lain-lain. Makanya kami sepakat untuk membentuk nama Mitra Ikan karena bergerak di bidang perikanan. Sebagai edukasi atau pembelajaran untuk teman-teman, nanti ada mitra kita, adik saya sendiri, untuk menjelaskan bagaimana cara untuk menjelaskan cara pemijahan untuk khususnya untuk ikan koi. Mas. Ya. Woi. Iya, akhirnya ketemu kita. Iya. Udah lama pengen kesini. Iya, Mbak. Aduh, Gimana? Mas, kegiatannya apa nih hari ini? Sekarang lagi mau ini mijahin indukan koi. Oh, indukan koi. Saya boleh lihat nggak? Boleh, mau ikutan? Iya dong, yoi. Nanti ikut lihat. Yoi, ayo. Mantap yuk. Tuh indukannya. Nah, ini Mbak Wendy. Indukannya udah aku siapin. Oh, ini indukan koinya. Indukan koinya. Iya. Indukan koi ada. Enceng gondok nanti yang buat media telur ada. Oh, nanti telurnya? Ya. Telurnya ntar di sini. Oh, di sini nempel gitu ya? Di sini, nempel di sini. Banyak biasanya. Kenapa harus enceng gondok? Sebenarnya bisa media lain. Kita ambil yang alami. Oh, ini yang alami. Biar ikannya juga ikut senang lah dia. Oh. Contoh media lain? Media lain kita bisa pakai ijuk, pakai Ijuk. pakai apa itu? Raffia. Oh, rapia. Raffia yang panjang itu kita bikin halus, bikin lembut, disuwirin gitu. Berarti nanti nempel di sini serat-seratnya. Serat-seratnya di situ. Pakai ijuk juga sama, dia nempel di situ. Nempel di serat. Kelihatan juga ntar kalau udah bertelur. Oh. Pagi biasanya udah keluar gitu. Satu hari langsung kelihatan telurnya. Kita masukin sekarang, besok paginya udah. Oh. Itu kalau cepet indukannya ya? bagus bisa langsung itu. Oke. Berarti sekarang yang mau kita masukin duluan yang mana nih? Ini Sarangnya atau indukannya? Oh, ikannya ya? ikannya dulu nggak Ikannya apa-apa, dulu. sarangnya dulu nggak apa-apa sebenarnya. Kita ambil yang dulu nggak apa-apa. Ayo. Nah, Cara milihnya gimana indukannya? Kalau mau kita untuk pembibitan? pembibitan kita indukan ambil yang sudah berumur di atas 1 tahun. Di atas 1 tahun. Biasanya 2 tahun itu udah bagus. Kita cari indukan yang bertelur. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia perutnya jelas gendut, Gendut. agak lunak, agak empuk gitu. Agak empuk. Agak empuk. Kalau ditekan. Iya. Terus? Kalau ditekan empuk, terus ya kalau yang betinanya itu ciri-ciri. Bedain ikan yang betina sama yang jantannya gimana? Kalau yang jantan itu jelas kelihatan dia di insang, di dekat yang buat nafas insangnya itu, dia kasar, dia kasar. Kasar, insangnya kasar. Terus? Kalau jantan yang bagus, kasarnya luar biasa, kasar banget. Nanti bisa dilihatin contohnya ke kita. Bisa. Iya. Bisa. Mari. Yang jantan. Ini ada jantan sama betina berarti ya? Ini ada betina 1, jantannya 2. Oh, kalau betina ukurannya juga lebih besar. Biasanya lebih gedean. Biasanya lebih besar. Biasanya lebih gedean. Tapi kalau indukan tetap ada juga yang jantan lebih gede ada. Ini kita ambil indukan yang udah cukup umur dan siap untuk dipindahkan. Siap. Berarti sekarang kita masuk ke kolam pemijahan. Nanti yang dibutuhin kan media tadi, enceng gondok. Ya. Dia tempelin telur. Ini kalau untuk pemijahan kita biasanya di sini nanti dijadikan sampai larva. Dianya masih kecil-kecil gitu.
baru kita pindah ke Itu berapa lama? Dari awal kita pemijahan, terus menjadi larva, kemudian siap untuk di ini. nanti itu kurang lebih kita kan sekarang masukin hidup. Nah, Besok pagi udah bertelur. besok pagi udah bertelur. Dari telur sampai kita siap masuk kolam 5-6 hari udah. Oh, 5-6 hari. Berarti sebenarnya pembibitan ikan ini waktunya cukup cepat ya Mas ya, perputarannya. Iya, cepat sekali. Kalau koi itu nanti di sawah pun juga dia cepat. Cepat. Umur 14 sampai 20 hari udah bisa dipanen. Ukurannya 1 lidi, Oh, sebesar lidi. cuman dalam 14 14 hari. sampai 20 itu udah bisa dipanen. Udah bisa Kita dipanen. Nanti kita lebar lagi, kita lebarkan petak-petakin sawah lagi biar kapasitas kolamnya mampu gitu. Terus kalau untuk 1 kali pemijahan nih, biasanya menghasilkan berapa telur? Biasanya banyak ya? Ribuan ya? Ribuan, cuma kalau untuk koi itu nyari yang kualitas warna yang super, Heeh. satu indukan itu paling nemu cuma beberapa ekor aja, sampainya gede. Yang susah di situ. Ada sortir lagi berarti Ada setelah. sortir. Iya, di situ. Boleh kita coba memijahkan ikan. Siap. Mau ikut nyebur boleh? Dulu terakhir mijah ikan waktu kuliah kebetulan. Sekarang udah lupa. Jadi kita belajar lagi ya, bareng-bareng ya, kita belajar ya. Ini kan tadi udah kita suhunya udah kita taruh di sini tadi. Heeh. Jadi udah nyatu. Heeh. Tinggal Oh kita- berarti sebelum kita buka Heeh. ikannya yang masih di dalam plastik, kita taruh dulu di kolam biar suhunya sama antara suhu ikan dan suhu kolam. Kemudian Langsung aja kita Langsung ya? masukkan. Nah, tadi kan sempat nanya kan, yang jantan yang seperti apa, yang betina yang kayak apa. mau lihat perbedaan jantan sama betina? Ayo sini, kita lihat dulu ya. Nah ini yang betina ya Mas ya? Iya, yang betina. Hah? Dilihat dari Dilihat dari perutnya. Perut. Dia udah sedikit kembur kan. ya. Terus Kemudian? ini rada merah. Oh, Rada merah. heeh. Dia tandanya udah siap. Ini kalau untuk yang betina. Ya. Diraba coba. Oh iya, iya ini ya lembut. Dan tadi pada saat Masnya memilih mungkin dipijat keluar sedikit telurnya ya? Iya. Iya. udah ada. Ini indukan yang udah siap. Itu Oke, indukan bisa kita yang lepas? betina. Boleh, kita lepas aja. Biar dia nggak stres ya. Kita ambil yang jantan. Ini kurang kasar. Nah, ini coba. Ini yang jantan. Nah, Kita pegang di sini. Ada kasar. Ininya. mananya? Yang Ini. luarnya. Oh ini. Beda sama yang betina tadi. Heeh. Kalau yang betina tadi sini langsung Nah, aja. berat yang dimaksud Masnya tadi luar insangnya ya? Pada bagian yang ini Iya. terasa kasar. Iya. Semakin kasar semakin bagus ya Mas ya? Dia udah siap kalau kasar. Dia udah siap ya? Nah, ini udah ada. Saya baru tahu itu beneran dah. Ya, terus Kemudian kalau kita urut, Heeh. dia ada keluar Oh. cairan putih. pada saat kita urut ada terlihat cairan putih. Bisa di close up. Dah. Dah. Oh. Dah. Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Perbandingannya kita 1:2. Betinanya 1, jantannya 2. Ha. Ini kolamnya ukuran berapa ini? Ini ukuran 3x5. 3x5. Ukuran kecil sebenarnya juga udah bisa. Nah, sekarang caranya. Cara Ini memijahnya. aja. Oh, Ini aja nanti ditungguin. heeh. Sekarang masuk kan. Kita masuk hari ini, besok pagi dia udah bertelur. Nah, sementara proses bertelurnya dikasih makan nggak? Enggak usah dikasih makan. Sebelumnya yang harus dikasih makan. Sebelumnya dikasih makan, kemudian pada saat proses pemijahan Ya, tidak dikasih makan. enggak usah. Nah, Enggak usah. sampai besok, berarti besok bisa dilihat telurnya di serat-serat enceng gondok. Iya, dia ada di sini. Tinggal di situ. Jadi kalau udah ada telurnya, indukannya bisa dikeluarin. Indukannya harus diangkat. Oh, harus Kalau enggak, diangkat. dia indukannya makan telur. Oh, Gitu. harus cepat berarti ya. Ketika kita sudah selesai melakukan pemijahan, induk harus diangkat keesokan harinya. Kemudian ada tips dan trik tidak untuk usaha pembibitan Tipsnya Ikan ini. sabar ya, karena sabar?
Sabarnya jelas. Kita juga nikmatin. Yang penting triknya kita bahagia dulu. Kita bahagia. senang dulu. Kita tanganin apa aja nanti juga enak. Mau dia bertelur banyak kita rawat, sedikit juga tetap kita rawat. Nanti kita carikan lagi tempat kalau telurnya sedikit, kita carikan tempat yang kecil. Tapi kalau telurnya banyak, kita bisa budidaya yang lebih luas. Nah, dari ikan ini sendiri ada pengaruh seperti stres tidak? Mempengaruhi telur atau mempengaruhi indukannya sendiri? Kalau tingkat stres biasanya dari cuaca juga sih ada. Kalau musim penghujan itu kadang dia indukan kena aeromonas itu yang paling lumayan fatal aeromonas itu. Kalau di ikan koi bisa ada satu ikan koi yang kena baru dimasukkan ke ikan yang sebenarnya di habitat kolam itu nggak ada virus. Dia masuk bisa semuanya mati. Yang susah di situ kita bikin ikan itu benar-benar sehat, benar-benar bebas dari virus. Ada caranya nggak, cara-cara tertentu untuk dia terhindar dari virus atau perawatan, obat-obatan dan lain-lain? Kita masih bisa karantina dulu di akuarium atau di kolam kan. Kita karantina pakai air garam, dikasih garam. Perbandingan? Satu akuarium itu kita kasih 1 genggam nggak apa-apa. 1 genggam. Terus kita kasih obat antibiotik buat ikan. Ada antibiotik khusus untuk ikan? Pakai banyak ya. Bisa didapat di toko? Di toko ada, ikan. kita banyak bisa dapat di sana. Ada kalau merek disebut nggak? Nggak usah. Ya kita ada obatnya. Vitamin lain buat ikan? Kalau vitamin ya nutrisi sebenarnya butuh sih. Tapi kalau dapat pelet yang bagus itu sebenarnya vitaminnya udah cukup. Cuma kalau bedanya indukan yang mau dipijahin itu harus vitamin E-nya diperbanyak. Vitamin E-nya diperbanyak. Kita bisa dapat kita tahunya dari mana? Dari buatan? Dari buatan bisa, dari toko itu udah ada yang jual, atau kita bikin dari toge. Toge dihaluskan. Toge itu dihaluskan campur sama pelet, kita agak keringkan, sudah kita kasih. Nah, itu bisa ditiru oleh teman-teman yang ingin ikan-ikannya sehat mungkin ya, untuk tambahan vitamin E menggunakan toge yang dihaluskan. Kemudian untuk pakan sendiri, ada pakan-pakan khusus untuk ikan pembibitan atau sama dengan ikan kolam biasa? Kalau untuk pembibitan bedanya di kadar vitamin E aja yang tinggi. Berarti memang harus vitamin E. Mungkin di pelet itu udah cukup lumayan nyukupin buat ikan. Oke. Ini saya lihat ada piring-piringan. Ini buat apa ini? Ini yang lainnya kan ada bikin gurami, pembibitan gurami. Ini buat naruh pakannya. Ini dari Lipoh juga ini. Ambil di sana. Iya. Nah, gitu kan. Yang kan gurami. Kita bisa lihat bibit ikan yang sudah mau panen. Sudah mau panen? 2 hari lagi yang ini panen. Yang udah mau panen yang sana. Yang di mana? Boleh kita lihat? Ini sembari menunggu diambil sama yang ini ya, yang beli ya? Iya, kita siapkan dulu di sini. Kebetulan hari Jumat, mungkin ntar habis Jumatan kita bisa kemas. Udah, buat ngeduhin aja, buat ngumpet. Buat ngumpet. Nah Mas, kita udah belajar pemijahan ikan. Sekarang ada tips dan trik nggak? Tips dan trik untuk teman-teman yang kira-kira mau mencoba pembibitan ikan. Kan agak berbeda nih sama ikan konsumsi. Mungkin ada tips dan triknya. Tips dan triknya pertama sih kalau niat jelas ya, bahagia. Iya. Kalau udah seperti bahagia, yang tadi ya. Kalau udah bahagia nanti bisa nemuin. Kita bisa pelajarin maunya ikan itu apa.
Udah kalau kita bisa jadi ikan, udah kita bisa pelihara ikan. Itu aja tipsnya. Kalau selain itu kan nanti udah urusan materi. Kalau kita udah tahu bisa caranya jadi ikan, kita seneng sama ikan, apapun itu ikan, kita seneng dulu lah. Kalau yang lainnya kan tinggal di nominal. Kalau masalah materi kan tergantung pasar, tergantung gimana caranya bikin segmen pasar. Banyak pembeli, kita lebih senang lagi. Gitu. Ya pokoknya gimana caranya dapat untung lah. Banyak yang bisa kita senengin, keluarga juga ada yang bisa kita senengin. Itu nambah semangat juga. Jadi tambah kita kita nemuin apa kendala, gimana caranya kita nemuin di situ. Kita jadikan. Gitu aja. Ini kan juga namanya mitra ya, mitra ikan farm. Dari sini kita tahu bahwa untuk melakukan suatu usaha itu kita tidak bisa sendiri, kita butuh dukungan dari orang-orang sekitar kita, entah itu teman, saudara, keluarga, ataupun warga desa sekitar. Betul. Apalagi kita membuat suatu seperti ini ya, budidaya ikan, kita butuh lahan dan lain-lain kan. Selain kita berusaha untuk diri kita sendiri, kita juga didukung oleh teman-teman kita atau tim. Tapi kita juga tidak lupa untuk melestarikan lingkungan, itu yang penting tadi ya Mas ya. Betul. Makanya di sini Masnya menggunakan beberapa cara untuk tetap melestarikan lingkungan seperti menggunakan enceng gondok tadi. Teman-teman, sampai di sini pembelajaran mandiri kita. Mari kita belajar dari desa. desa.